Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera, dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi dan memberikan pertolongan dalam kehidupan kami. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, kami memohon Tuhan mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Dan biarlah firman-Mu membimbing kami dalam menjalani kehidupan ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon dan berdoa. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari TB2 Injil Lukas pasal 2 ayat 15. Demikianlah sabda Tuhan. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Tema renungan saat ini adalah kasih yang menerima. Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi Tuhan, setelah beberapa minggu masuk ke sekolah, suatu siang Matthew berkata kepada ibunya bahwa ia memiliki seorang teman bermain yang bernama Michael, satu-satunya anak keturunan Afrika yang ada di sekolahnya, dan ia memilih untuk duduk sebangku dengannya. Ibunya terkejut mendengarnya, karena ia tidak senang kalau anaknya bergaul dengan orang kulit hitam. Keesokan harinya, ibunya memutuskan untuk datang ke sekolah anaknya. Melihat kedatangan ibunya Matthew, ibu guru berkata, "Apakah ibu juga akan mencarikan teman sebangku lain bagi anak ibu?" "Tunggu sebentar, saya akan melayani seorang ibu yang telah datang lebih dulu." Ketika ibunya Matthew memandang sekilas, ia melihat seorang wanita berkulit hitam tersenyum kepadanya. Hatinya tersentak dan berpikir, pastilah wanita itu ibunya Michael. "Apakah anakku telah merepotkan ibu dan anak-anak di sini sehingga setiap kali ia harus berpindah tempat duduk?" tanya wanita berkulit hitam itu kepada ibu guru. Dengan bijaksana, ibu guru menjawab, "Tidak sama sekali. Sayalah yang sengaja menukar tempat duduk murid-murid di sini sampai semuanya menemukan pasangan yang cocok." Wanita itu kelihatan lega. Meski sedikit gusar, ibunya Matthew untuk sementara waktu menahan niatnya untuk memisahkan anaknya dari anak Afrika itu. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, pada hari ulang tahun ibunya Matthew yang ke-40, saat pulang sekolah, Matthew memberikan kepada ibunya sebuah kotak yang dibungkus kertas kado murahan. Ia membukanya dan menemukan 3 kuntum mawar di dalamnya, beserta 3 keping uang koin. "Ini dari Michael untuk ibu," kata Matthew. Ketika ibunya membalikkan kotak dari Michael tersebut, ia menemukan secarik kertas dengan tulisan, "Terima kasih karena ibu adalah orang yang baik. Aku kira tidak ada orang tua yang akan mengizinkan anaknya duduk denganku. Selamat ulang tahun." Kemudian Matthew berkata, 3 keping uang koin itu disisihkan Michael dari uang sakunya. Sang ibu pun tertunduk dan menangis sedih. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih,
Semua orang butuh penerimaan. Betapa sombong dan egoisnya jika sebagai pengikut Yesus kita masih menentukan penerimaan terhadap orang lain berdasarkan kebangsaan, suku, warna kulit, status sosial, dan status ekonomi. Yesus lahir ke dunia untuk semua umat manusia. Ia telah menerima kita semua apa adanya, dan Ia mau kita menyadari bahwa tidak seorang pun yang lebih baik dan lebih berharga dari yang lain. Pikirkanlah hari ini bagaimana kita dapat melakukan sesuatu yang mendatangkan sukacita Natal di dalam hati sesama dengan menyatakan penerimaan kita terhadap mereka. Seperti Yesus mengundang para gembala yang mewakili orang-orang sederhana untuk datang ke palungannya terlebih dahulu. Di dunia ini tidak ada yang perlu kita pertahankan, termasuk harga diri. Sesungguhnya harga diri seseorang terletak pada sikap dan tindakan terpuji yang dapat dilihat di dalam hidupnya. Mari kita bangun karakter mengasihi dengan cara saling menerima satu dengan yang lain. Sebagai seorang saudara, sebagaimana Kristus telah menerima kita apa adanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, biarlah hati kami senantiasa melimpah dengan belas kasihan dan penerimaan yang tulus kepada semua orang. Kami menyadari bahwa Engkau menilai seseorang berdasarkan hatinya dan bukan berdasarkan penampilan lahiriah. Bapa yang penuh kasih, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang mengalami sakit atau lemah fisik. Kami mohon belas kasih dan kemurahan-Mu. Kiranya Tuhan berkenan untuk menjamah dan memberikan kesembuhan. Bagi mereka yang mengalami permasalahan, kiranya Tuhan berkenan untuk hadir, menolong mereka, sehingga mereka mampu untuk mengatasinya, karena berkat pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami ingin serahkan seluruh aktivitas kami sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati apapun yang boleh kami kerjakan hari ini. Demikian juga kiranya setiap orang yang boleh kami jumpai hari ini, Engkau pun juga memberkatinya. Terima kasih Bapa. Kami serahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.